Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza, saya dari kelas 10L. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi, Khulafaur Rasyidin ini ialah pemimpin pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertama-tama, saya akan membahas Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dengan kata kunci Asy-Syiddiq. Asy-Syiddiq ini memiliki arti jujur atau yang membenarkan. Abu Bakar mendapatkan julukan ini dikarenakan ia merupakan sahabat Nabi yang paling mempercayai Nabi. Kisah mengenai munculnya julukan ini ialah pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj lalu diangkat ke langit ke-7 untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam saja. Mendengar hal itu, kaum kafir Quraisy pun menertawakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar Asy-Syiddiq bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkata, "Lihat temanmu, si Muhammad. Ia mengaku-ngaku telah ke Baitul Maqdis dalam waktu semalaman," ujar mereka sambil terbahak. Lalu Abu Bakar menjawab, "Jika Muhammad berkata demikian, maka itu benar." Dan dari situlah Abu Bakar mendapatkan gelar Asy-Syiddiq. Kata kunci yang kedua ialah Perang Riddah. Perang Riddah adalah perang melawan pemberontakan dan kemurtadan yang dilakukan oleh beberapa suku di Arab. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad tutup usia dan para sahabat pun sepakat Abu Bakar ini menjadi khalifah pertama umat Islam. Beberapa suku yang dulunya tunduk pada masa Nabi Muhammad SAW kini melakukan pembangkangan, yang dimana mereka itu menolak untuk tunduk dikarenakan mereka merasa perjanjian mereka ini hanya sebatas dengan Nabi Muhammad, bukan dengan penggantinya. Nah, dari situlah muncul pemberontakan yang dimana mereka akan membayar zakat dan juga mereka kembali menyembah berhala. Khalifah yang kedua ialah Khalifah Umar bin Khattab. Saya mengambil kata kunci Baitul Mal. Apa sih guna Baitul Mal itu? Jadi, guna Baitul Mal itu ialah untuk mengatur keuangan negara. Nah, Baitul Mal ini ialah kas keuangan negara yang mana kas itu diperoleh dari pembayaran zakat, pembayaran pajak, dan hasil rampasan perang. Nah, nantinya uang kas itu akan digunakan untuk membangun urusan pemerintahan, memberi makan fakir miskin, dan memberi makan anak yatim piatu. Kata kunci yang kedua ialah akhir kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang budak dari Majusi. Seperti biasanya, Umar bin Khattab ini pagi-pagi sekali sudah berada di Masjid Nabawi untuk bersiap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah iqamah berkumandang, jamaah pun berdiri, dan yang menjadi kebiasaan Umar bin Khattab ini, ia selalu memastikan bahwa saf itu sudah lurus dan rapat. Nah, setelah sudah memastikan saf itu sudah lurus dan rapat, Umar bin Khattab pun mengucapkan takbir dan memulai sholat subuh. Kemudian dengan cepat Abu Lu'lu'ah mengeluarkan pisau belatinya dan menusuk Umar bin Khattab dari belakang sebanyak 3 kali. Dan pada saat itu Umar bin Khattab jatuh tersungkur. Selanjutnya khalifah ketiga ialah Khalifah Utsman bin Affan. Saya memilih kata kunci 6 orang dewan. Setelah Umar bin Khattab wafat, berkumpullah 6 orang dewan atau syura ini. Dan hasil dari diskusi atau musyawarah mereka pun sepakat kalau Utsman bin Affan ini menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. 6 orang dewan ini diantaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Affan, dan Talhah bin Ubaidillah. Kata kunci yang kedua ialah Zunnurain. Zunnurain memiliki arti pemilik 2 cahaya, yang mana Utsman bin Affan ini menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah setelah turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Namun, pernikahan mereka ini tidak berlangsung lama, dikarenakan Ruqayyah memiliki sakit keras dan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah pun menikahkan putri ketiganya, yaitu Ummu Kalsum, dengan Utsman bin Affan.
Dan yang terakhir ada khalifah keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, keadaan itu semakin berantakan, dan kaum muslimin ini pun mendesak agar Ali ini mau dibaiat sebagai khalifah keempat. Awalnya Ali menolak, namun Ali pun menerimanya, dan Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah tahun 35 Hijriah di Masjid Madinah. Kata kunci yang kedua ialah menikah dengan putri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, yaitu putri Rasulullah dengan Khadijah. Ia meminang Fatimah beberapa hari sebelum berangkat perang Badar, dan pernikahan mereka itu dirayakan 3 bulan setelahnya. Dari Ali, Fatimah memiliki 4 orang anak, yang mana anak kelima itu meninggal pada saat dikandungan dikarenakan keguguran. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.